Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Salam. Sahabat-sahabat sekalian, Ya, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu di channel Gen Tangguh ini, yaitu abang saya, Pak Era Setiawan. Kalau saya nyebutnya Bang Era, beliau merupakan salah seorang profesional di bidang pertambangan, khususnya di bidang tunneling ataupun underground kalau untuk ditambangnya. Alhamdulillah beliau bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai di channel Geng Tangguh ini. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Waalaikumsalam. Sehat, Kang Denny. Iya, alhamdulillah. Ini di rumah ya? Ya, lagi di rumah nih, Kang Denny. Iya, ya. Alhamdulillah nih kelihatannya tambah seger aja nih. Ya. Sibuk ini ya, sibuk apa? Ngisi materi webinar di beberapa ini ya, di beberapa institusi sama instansi ya, Bang ya? Ya, betul, Kang Denny. Iya. Jadi Hmm. memang Izin, Bang. saya memfokuskan di bidang underground sih, Kang Denny. Underground dan tunneling. Nah, mungkin banyak yang membedakan apa tuh beda underground sama tunneling. Tunneling ini lebih condong ke sipil biasanya untuk terowongan-terowongan sipil. Kalau underground ya kita tahu untuk pertambangan. Jadi memang awal selesai sekolah dulu waktu Unisba tahun 92 saya pertama bekerja di Kuari kan. Di Kuari terus saya kerja di konsultan untuk pengeboran peledakan dulu PT Yuda Bumi. Jadi saya banyak dikecimpung untuk drilling blasting dan juga untuk kuari produksi, target-target produksi kuari di Purwakarta. Setelah itu tahun 97 baru saya memasuki dunia terowongan. Jadi saya bekerja di PT Shimizu, itu perusahaan Jepang, untuk pembuatan terowongan PLTA, jadi untuk waterway terowongan. Nah, di situ saya baru pertama mengenal dunia terowongan. Saya juga cukup tertarik karena saya lihat apa yang selama ini saya lihat belum banyak yang memang spesialis di terowongan. Kebanyakan kalau kita lihat teman-teman kita di open pit, di batu bara. Dan juga ketika itu saya langsung bekerja di perusahaan asing, saya merasa bagaimana kita belajar lebih banyak dengan orang-orang yang memang sudah lebih maju. Di perusahaan Shimizu itu banyak sekali engineer Jepang. Jadi setiap terowongan itu ada 5, hampir satu terowongan itu 2 engineer. Jadi ada 10 fresh graduate engineer sipil Jepang itu ditempatkan di sana. Nah, jadi kita juga sama-sama fresh graduate, kita dari Indonesia dari tambang, mereka dari sipil Jepang. Kita belajar sama-sama, kalau kendala begini menghadapinya seperti apa. Nah, itu saya baru melihat bahwa saya cukup tertarik. Banyak sekali parameternya, banyak sekali item-item yang memang yang saya lihat sesuatu yang baru bagi saya. Nah, setelah itu saya belajar, saya masuk ke PLTA. Setelah itu saya pindah lagi di PLTA yang Kumagai, perusahaan Jepang juga. Di situ saya juga banyak berinteraksi dengan teman-teman engineer dari Jepang yang memang di bidang sipil, mereka bidang di struktur. Setelah itu dengan pekerjaan yang hampir sama, pembuatan terowongan juga, saya kerja di perusahaan Australia, PT Dharma Henwa atau dulu Australia ini Henry Walker Elvin ya, HWE Henry Walker. Di situ mengerjakan proyek terowongan untuk pembuatan conveyor. Jadi dari tahun 97 sampai 2001 itu saya masih berkotak-katik terowongan yang bukan diproduksi di HWE. Di situ juga ya, saya bekerja, terus banyak di situ nggak salah saya ada 3 engineer dari Australia. Dia memang orang tambang, mining engineer. Dia memang orang tambang. Di situ saya satu-satunya orang Indonesia yang kerja di tempat mereka. Ada 3 engineer dari Australia, saya dari Indonesia. Kita berempat menangani proyek yang di terowongan pembuatan conveyor. Dari pengalaman saya waktu ketika saya kerja di perusahaan Jepang, itulah yang saya
ambil tolak ukur bagaimana cara membuat terowongan dan sebagainya. Jadi saya masih berkotak-atik masalah terowongan bukan terowongan untuk produksi. Nah, setelah selesai proyek di sana, saya ditawarkan oleh manajer daripada PT Freeport Engineering untuk ditempatkan di Freeport. Nah, setelah itu baru saya mempelajari dengan underground tambang untuk produksi. Jadi secara geoteknikalnya ada perbedaan atau tidak, ada masalah sistem ground support-nya. Jadi di situ saya lihat sama-sama bikin terowongan, tapi karena fungsinya nanti akan berbeda, sehingga tantangan juga akan berbeda. Jadi kalau sipil itu lebih banyak ke long term, jadi dia membuat suatu terowongan untuk jangka panjang, untuk ratusan tahun, untuk itu bisa terpakai dalam ratusan tahun. Tambang bagaimana memproduksi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, sehingga untuk long term-nya itu mereka bukan hanya berpikir, tapi hanya memfokuskan bagaimana itu bisa memproduksi besar dan juga bisa aman. Nah, jadi seperti itu. Memang semuanya mempunyai tantangan. Nah, jadi setelah itu saya dari Freeport sebagai quality control, sebagai ground support engineer, khususnya membidangi permasalahan ground support. Jadi memang kalau di terowongan, mungkin kalau saya lihat ada 3 hal yang memang menjadi suatu tantangan. Pertama, ventilasinya harus bagus. Karena kalau orang bekerja tanpa ada ventilasi, itu akan menyebabkan kecelakaan. Kedua, sistem ground support. Karena kita bekerja di bawah tanah, kita bekerja di bawah bahaya, sehingga ground support-nya harus benar. Nah, kalau untuk produksinya itu di blasting. Jadi blasting adalah bagaimana kita memproduksi sebanyak-banyaknya, melakukan pengambilan ore sebanyak-banyaknya, disitulah ilmu blasting yang akan kita gunakan untuk ditambang. Baik. Jadi, ya. Berarti ini memang di jejak track record-nya itu dari mulai terowongan sipil hingga terowongan tambang itu memang tidak sebentar, tidak setahun 2 tahun berarti Bang ya, dari mulai tahun 92 lulus, kemudian 97 dan lanjut masuk ke report engineering. Nah, sebenarnya apa sih Bang yang membuat ini kan hal yang sangat teknis gitu ya, sehingga jatuh hati ataupun passion-nya ke sini gitu. Ini kan sesuatu yang rumit gitu. Apa kira-kira? Pertama saya lihat itu dulu awalnya saya tuh nggak bisa kerja di tempat yang panas. Saya juga heran ya. Kalau di open pit itu karena matahari, karena panas, karena debu, saya ngerasa kerja kurang saya nggak suka yang panas gitu. Jadi kedua, ketika saya masuk di underground itu tidak mengenal cuaca, istilahnya mau musim panas, musim dingin, dia tetap kondisinya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya merasa nyaman bekerja di terowongan underground. Nah, kedua saya lihat juga belum banyak, kebanyakan kalau kita lihat orang-orang terowongan itu kalau dari Asia itu orang Filipina, orang Australia, orang Amerika, orang Chili, itu mereka jago-jago di underground. Indonesia agak kurang waktu itu. Waktu saya masuk tahun 2000 itu sedikit sekali engineer yang memang underground. Dan juga di Indonesia dulu hanya ada Freeport sendiri, Pongkor, NHM juga belum. NHM itu 2004-an baru buka. Jadi masih sedikit gitu. Kalau open pit kita banyak lah, juga KPC sudah ada, dulu Newmont sudah ada. Jadi saya merasakan, dan juga saya merasa senang gitu untuk bekerja tanpa tergantung pada cuaca. Kalau kita dulu di open pit, ketika musim hujan, produksi menurun. Karena apa? Jalan-jalan pada rusak, air hujan, tidak bisa produksi. Tapi underground, tidak peduli musim hujan, kenapa? Target produksi tetap sama. Nah, itu mungkin yang saya ngerasakan, target produksi bisa kecapai. Baik. Berarti itu beberapa alasan kenapa enjoy Bang ya di dunia underground dan tunneling ini ya. Betul. Baik. Ya. Dan saya melihat juga Abang kan selain bekerja di tempat tersebut mendalami bagaimana proses struktur daripada terowongan, tunneling gitu, dan
bahkan aktif juga di komunitas ini ya, IRMS Bang ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa IRMS itu seperti apa gitu? Jadi setelah saya pernah pernah mendengar bahwa ketika kita tuh di bawah 40 kita mencari apa bidang kita, apakah dan apa kekurangan dan kelebihan kita. Nah, setelah 40 biasanya orang udah memutuskan dia harus berkarir di mana. Dia harus kelebihannya di mana. Itu yang harus digali potensinya. Setelah saya underground open pit, setelah di bawah umur 35-an, saya ngeliat bahwa bidang saya lah underground. Akhirnya saya merasa kalau kita udah memutuskan, kita harus benar-benar menekuni. Jadi istilahnya jangan setengah-setengah. Akhirnya saya sempat training di Swiss, ada training luar negeri dulu karena perusahaan saya juga memfasilitasi. Jadi saya pergi ke Australia untuk melihat tambang underground di sana. Ada seminar nasional, seminar internasional masalah ground support di New Zealand. Saya berangkat di sana. Ketika ada untuk training injeksi di Swiss, di Hagerbach, saya juga berangkat di sana. Jadi saya memfokuskan di underground, di ilmu yang mempelajari underground. Jadi karena saya merasa itulah karir saya dan saya memutuskan sehingga saya ingin belajar terus gitu. Mungkin itu Kang Denny ya. Iya. Baik, berarti investasinya di bidang pelatihan juga Bang ya, ikut sampai ke luar negeri dan difasilitasi oleh perusahaan juga. Nah, berarti kalau untuk IRMS sendiri memang itu sudah lama Bang ya, atau digagasnya seperti apa itu? Iya, IRMS itu untuk Indonesia mungkin nggak salah saya baru 7-8 tahun ya. Saya pikir mengapa kita kalau kita pingin melihat sesuatu secara ini kita harus masuk organisasi itu. Karena Pak di situ akan kita banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Saya juga dulu waktu RMS ke-10 di Singapura ketika saya berangkat di sana, saya cukup kaget melihat ternyata di luar tuh orang udah berkembang ilmu-ilmunya. Kita baru mempelajari mungkin ABC, mereka udah sampai ke XYZ gitu. Dan mereka banyak yang muda-muda. Saya juga kaget ketika ketemu sama dari Jepang. Kita ngobrol masalah terowongan. Terus dia menuju ke Tunawa, ternyata dia sudah PhD. Saya tanya umur berapa? 31. Kamu apa? Saya asisten profesor. Saya kaget. Itu muda sekali. Ketika IRMS itu saya hadir di sana, Jepang itu mengirimkan makalah itu 180 makalah dan yang dipresentasikan tuh 50 makalah. Dia mengirimkan 3 profesor, doktornya itu ada 30. Itu mereka sudah mulai menunjukkan bahwa Jepang punya potensi, Jepang punya orang yang hebat. Jepang udah mengalukan hal seperti ini. Saya juga kaget ketika waktu itu yang berangkat cuma Profesor 1, Pak Ridho Watimena, doktornya ada 6, nggak salah saya. Saya bukan dokter, bukan apa, saya praktisi, saya berangkat juga, saya satu-satunya yang baru S1, tapi mereka udah pada S3 gitu. Karena materi saya cukup bagus mengenai bagaimana mengatasi ambrukan di underground, saya kaget juga makalah saya bisa muncul untuk dipresentasikan. Mungkin dia melihat seperti itu. Secara praktisi bagaimana sih cara mengatasi underground yang ambruk? Mungkin secara akademisi, teori-teori seperti itu apakah bisa dilaksanakan atau tidak dengan kondisi yang berbeda itu. Nah, di situ kalau saya lihat, kalau misalnya kita ingin kita masuk komunitas, di situ baru kita nyadari bahwa kemampuan kita ini belum seberapa dibandingkan mereka yang lain. Sehingga kita mau untuk belajar lagi, mereka lebih maju. Ya, bagaimana Indonesia lebih sejajar lah dengan mereka. Jadi setelah ikut kegiatan itu langsung kayak tersetrum mungkin Bang ya. Kok luar negeri seperti ini gitu. Kita harusnya dari segi potensi, dari segi jumlah tambang, mungkin dari segi sumber daya minerba juga mungkin masih banyak gitu. Jadi kalau untuk peluangnya sendiri gimana Bang untuk sebagai seorang ahli underground ataupun ahli rock mekanik ini? Masih terbuka sekali kah? Sebenarnya terbuka, banyak hal-hal saya lihat itu
yang belum dilakukan penelitian dan memang potensi kita untuk membuat paper, untuk menulis. Itu kemarin saya juga banyak ngobrol sama dosen-dosen dari Unisba juga, kita bareng gitu, barengan dalam arti kata praktisi sama akademisi saling berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk apa ya, untuk dijadikan sebagai percontohan untuk misalnya bagaimana mengatasi batuan yang jelek, segala apa secara akademisi, bisa memberikan suatu formulasi yang benar. Nah, secara praktisi pernah melihat kendala-kendala di lapangan itu apa aja. Nah, kalau itu sudah menjadi kolaborasi yang bagus, itu sesuatu yang kuat sekali menjadikan patokan orang untuk menjalani tambang itu dengan baik gitu. Ya, baik-baik. Berarti memang harus istilahnya dari pihak akademisi juga lebih implementatif, Bang ya, setiap riset, setiap penelitian itu agar memang bisa digunakan oleh industri yang lebih luas seperti itu ya. Iya. Kalau di kita gimana nih kalau di Indonesia ininya, kalau yang menurut Abang lihat sudah ke arah sana kah? Iya, saya lihat memang perlu interaksi dan komunikasi ya. Praktisi itu tidak terlepas daripada akademisi. Akademisi juga tidak terlepas dari praktisi. Jadi saling berkomunikasi, saling juga mengadakan suatu ya seperti forum, diskusi, stadium general. Nah, itu merupakan kita mencari titik benang merahnya mana yang sebenarnya, jadi tidak terpisahkan gitu. Kalau misalnya praktisi hanya berbicara masalah praktisi aja, tidak ada didukung oleh suatu formulasi ataupun suatu hitungan yang benar, suatu software yang benar. Nah, itu kan juga istilah kata orang tidak ada dasar teoritisnya. Semua kan harus ada dasar teoritisnya. Juga dari akademisi juga harus tahu kondisi lapangan itu bagaimana, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Saya pikir kalau kita dengan forum-forum yang ada, misalnya forum Perhapi, menemukan antara akademisi, praktisi, dan bisa berdiskusi, saya pikir kita bisa membuat tulisan yang internasional bahwa Indonesia itu banyak jago-jago tambangnya. Nah, forum internasional itu kan sebenarnya kalau saya lihat adalah forum di mana orang unjuk setiap negara itu unjuk diri bahwa kami sudah melakukan riset seperti ini loh, kami sudah berhasil riset seperti ini loh, itulah harus kita munculkan. Iya. Kalau saya lihat juga risetnya ya bisa lah, kita maksudnya masih mampu lah Indonesia. Riset-riset yang di Jepang ya bisa, Indonesia bisa lakukan. Berarti tidak kalah Bang ya antara riset kita sama riset yang di luar gitu ya, masih bisa ngejar lah istilahnya. Betul, saya setuju sekali itu. Setuju sekali itu Bang Denny. Jadi iya, saya lihat juga itu tadi, karena di sana itu fasilitasnya udah bagus, forum-forumnya udah berjalan dengan benar, sehingga yang engineer yang punya semangat yang tinggi, dibimbing oleh senior-senior yang memang sudah punya pengalaman yang banyak, sehingga itu nyambung seperti estafet gitu. Dan antusias semangat daripada engineer yang baru, fresh graduate itu dengan dibimbing oleh guru yang benar, istilahnya yang pengalamannya sudah banyak 30 tahun, 20 tahun, dia sudah enak untuk memahami sesuatu itu. Jadi tidak. Halo? 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 Sepertinya agak terputus ini. Kita coba tunggu. Ya. Ya. Halo, tadi keputus sebentar. Ya. Izin Bang. Jadi ini sebenarnya ketika lagi ada wabah COVID ini ada hikmahnya juga ya. Jadi Abang sering sharing-sharing di beberapa tempat gitu ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah lah kan. Jadi istilahnya mungkin sesuatu tuh pasti ada hikmahnya. Jadi saya juga dulu mungkin sibuk di lapangan, jarang untuk bisa men-sharingkan. Kadang-kadang kesibukan produksi, capek target segala apa. Nah, dengan kondisi begini
ya alhamdulillah bisa setidaknya itu berbagi ilmu, berbagi amal dan sebagainya. Iya, iya, iya. Baik, insya Allah ini luar biasa nih jadi jariah buat abang nih, buat sharing ilmunya. Mohon izin bang, karena ini mungkin bincang santai yang mudah-mudahan nanti akan dilanjut pada sesi berikutnya. Ini yang terakhir nih, kira-kira nasihat ataupun motivasi dan mungkin apa semangat buat khususnya siapa tahu ada adik-adik yang jurusan mahasiswa teknik pertambangan yang ingin bergelut di bidang abang gitu, yang sama baik itu di bidang underground ataupun mungkin tunneling. Mungkin sharing inspirasinya seperti apa bang? Iya, mungkin menurut saya ilmu terowongan ini, tambang underground ini udah diperkenalkan dari sejak awal. Maksudnya kalau kita lihat mungkin kita keterbatasan daripada jumlah dosen ataupun apa, tapi kita bisa minta bantu dari praktisi untuk minimal untuk kalau kita bekerja di underground ini apa aja tantangannya, apa aja yang kita perlu persiapan. Nah, dan juga untuk pelatihan-pelatihan. Kalau saya lihat sedikit sekali pelatihan di underground ini. PPSDM sendiri kalau saya lihat masih belum lengkap untuk underground. Di perencanaan open pit ada, untuk survei open pit ada, untuk blasting open pit ada. Tapi untuk perencanaan underground saya lihat tuh materinya belum ada, belum sampai ke situ. Nah, hal-hal yang lain, sistem ventilasi tambangnya, sistem ground support yang blastingnya itu masih belum. Jadi mungkin pertama untuk mahasiswa yang ini sudah boleh diperkenalkan dari awal sehingga mereka mungkin bisa dapat gambaran. Kedua, diklat-diklat yang ada mungkin para praktisi mungkin bisa meluangkan waktu lah untuk mengajarkan adik-adik, seharusnya seperti ini, underground yang baik itu seperti ini. Nah, tentunya pasti peran serta dosen, akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Mungkin 3 unsur itu yang menurut saya supaya kita menjadi mengenal terowongan itu secara lebih awal gitu. Mungkin saya pernah ketemu sama orang Chili, dia merasa bangga dengan underground. Dia bilang Amerika boleh pergi ke bulan, tapi untuk urusan underground Chili yang nomor 1. Dia berbicara seperti itu. Amerika boleh pergi ke bulan, boleh menggunakan teknologi NASA, tapi untuk teknologi underground, Amerika kalah dengan Chile. Mungkin Indonesia bisa seperti itu, kita udah kalah dengan Amerika, tapi ada hal yang kita jago di situ. Mungkin gitu Kang Dede. Ya. Baik Bang Era, ini luar biasa nih. Waktu yang sebentar ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, motivasi buat rekan-rekan, teman-teman yang ini sebuah pilihan keahlian yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan masih istilahnya peluang untuk bisa berkembangnya masih banyak sekali. Baik Bang Era, terima kasih banyak Bang. Ya, terima kasih Kang Deni. Insya Allah nanti silaturahimnya dilanjut lagi. Izin ini saya upload di YouTube nih. Siap Kang Deni. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Gen Tangguh terima kasih. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.